Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maisaroh, NIM T20191074. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Saya berasal dari kelompok 2, akan membuat video Micro Teaching pada pembelajaran kelas 8 jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah pertama dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Begini, kalau ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu Siap, ya? Siap Bu. Oke, akan ibu ulangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lupa ya Bu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagus sekali. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Dodi yang nggak masuk kayaknya Bu. Oke, akan ibu absen. Oh iya Bu, Dodi nggak ada. Sari? Ada Bu. Wardah? Ada Bu. Dodi? Nggak ada, sakit Bu. Ada yang tahu apakah Dodi sakit apa? Itu kemarin bilangnya tangannya gatel-gatel, nggak bisa apa itu loh Bu. Nggak bisa nulis ya. Oh, begitu. Ya sudah, mari kita doakan semoga Mas Dodi dapat segera diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pembelajaran seterusnya. Iya Bu, amin. Oke, sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu akan menyinggung sedikit tentang materi minggu kemarin. Apakah kalian ada yang tahu minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kemarin itu membahasnya pertama Asmaul Husna, minggu yang kemarin dan kemarinnya. Kemudian Bu Guru menjelaskan tentang materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagus sekali. Masih ingat ya berarti Mbak Wardah? Rajin belajar di rumah ya ini ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya Bu. Bisa ditingkatkan lagi ya Mbak? Iya Bu. Beriman kepada malaikat Allah. Apakah dari salah satu dari kalian ada yang tahu pengertian dari beriman kepada malaikat Allah? Saya Bu. Baik, bagaimana Mbak Wardah? Beriman itu kalau secara bahasa kemarin itu percaya. Sedangkan kalau menurut istilah beriman itu mempercayai dalam hati, kita ikrarkan dalam lisan atau kita ucapkan dalam lisan, kemudian kita tunjukkan dalam suatu perbuatan atau perilaku. Kemudian kalau malaikat itu salah satu makhluk gaib ciptaan Allah yang diberikan tugas untuk memenuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada malaikat Allah itu adalah mempercayai bahwasannya malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diberikan tugas serta untuk menjalankan segala perintah Allah. Guru, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Wardah. Itu Bu apa? Kemarin juga menyinggung tentang nama-nama Bu. Oh iya, Ibu Guru lupa. Apakah salah satu dari kalian ada yang ingat ada berapa nama malaikat Allah itu? Ada 10. Bisa disebutkan beserta tugasnya? Bisa. Silahkan. Malaikat Allah ada 10. Yang pertama Jibril, membawa wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penanya di kubur, Rokib
Rokib dan Atid itu pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Wada. Alhamdulillah kalian masih ingat ya tentang pembelajaran yang minggu kemarin, Ya, bahwasanya beriman kepada malaikat Allah itu wajib bagi kita seorang muslim. Ya, saya belajar begitu. Nah, berarti dengan kalian belajar setiap hari di rumah, kalian akan dapat mengingat terus tentang pembelajaran minggu kemarin, seperti Bu. itu, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya, Bu Guru. Baik, hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, Bu Guru. Ini halaman berapa, Bu? Halaman 112. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan yang akan kita capai yaitu memahami tentang hormat dan patuh pada orang tua, memahami hormat dan patuh pada guru, dan memahami cara hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya, Sebelumnya Ibu akan bertanya, apa yang sudah kalian lakukan mulai dari setelah bangun pagi tadi sampai sebelum berangkat sekolah yang berhubungan dengan hormat dan patuh pada orang tua. Tadi saya itu bangun, habis itu membereskan tempat tidur. Habis itu apa ya, Bu? Itu ikut nyuci piring. Nah, betul sekali. Itu termasuk salah satu contoh dari sikap hormat dan patuh pada orang tua. Apa saja yang kalian ketahui tentang jasa-jasa kedua orang tua? Bisa disebutkan, Mbak? Atau dicontohkan salah satu saja? Orang tua ini. Iya. Jasanya itu apa ya? Sudah ngasih nafkah pada saya. Iya, itu termasuk contohnya. Sama mengandung dan melahirkan. Betul sekali. Jadi yang telah disebutkan sama Mbak Wardah tadi merupakan salah satu contoh dari jasa kedua orang tua kita. Sebenarnya jasa mereka itu sangat banyak dan tidak dapat kita hitung, saking banyaknya. Ya, banyak memang. Contohnya saja, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan lamanya dengan penuh susah payah, kemana-mana harus membawa beban di perutnya, kemudian melahirkan kita dengan nyawa yang menjadi taruhannya, kemudian menyusui selama 2 tahun, kemudian seorang ayah mencarikan kita nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kita sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu merupakan salah satu sikap hormat dan patuh kita kepada mereka. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yang di situ terdapat penekanan pada ayat wabil walidaini ihsana. Di situ Allah menegaskan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, itulah saking mulianya kedua orang tua kita sehingga Al-Quran saja sampai memuliakannya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, bagaimana Mbak Wardah? Apa hukum kita sebagai anak hormat dan patuh pada orang tua? Oke, hukum kita hormat kepada kedua orang tua kita. Hukumnya adalah wajib. Mengapa hukumnya diwajibkan? Karena kedua orang tua itu kan telah memiliki jasa yang banyak, yang sangat banyak terhadap kita. Sehingga kita sebagai anak yang tidak durhaka, anak yang baik, anak yang solih dan solihah, kita harus berbuat baik dengan cara hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian, seperti apa contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua kita? Yang pertama ada
memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Pertama, memperlakukan dengan sopan dan hormat. Contohnya saja ketika kita akan berangkat sekolah, kita harus berpamitan terlebih dahulu pada orang tua kita sebagai contoh dari sopan dan hormat kepada orang tua kita. Jadi kedua orang tua itu merasa dihargai ketika kita akan pergi kemana, kita selalu berpamitan. Jadi mereka merasa dihargai atas keberadaannya. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya. Ini biasanya dilakukan ketika orang tua kita mempunyai pekerjaan yang berat, yang sekiranya butuh tenaga banyak. Nah, kita sebagai anak yang baik harus peka terhadap situasi tersebut, harus membantu pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Dan yang keempat ada membahagiakan keduanya. Apa, Bu? Membahagiakan keduanya. Seperti apa itu, Bu? Kan kita tidak mungkin sebagai anak selalu membuat orang tua itu merasa tersakiti, merasa orang tua itu sangat membenci kita. Jadi kita harus membahagiakan keduanya dengan cara, misalnya ketika kita sekolah harus rajin belajar sehingga nantinya dapat mendapatkan prestasi yang baik. Nah, atas prestasi tersebut orang tua akan bangga kepada kita dan mereka akan bahagia. Siap, Bu. Siapa di sini yang hafal doa untuk kedua orang tua? Aduh, lupa, Bu. Gimana pertanyaannya? Doanya seperti ini. Rabbighfirli Nah, itu Mbak Wada bisa. Bisa bantu Ibu untuk menuliskan di depan, Mbak? Siap, Bu. Tapi ada contohnya. Ada ini. Ya. Di sini ada contohnya. Silakan. Ini ya. Iya. Orang tua maksudnya, Bu. Ya. Gak usah pakai harokat ya, Bu. Iya sudah. Terima kasih Mbak Wada ya. Kita baca bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini merupakan doa yang sangat penting bagi kedua orang tua kita, karena dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita akan Karena kita akan langsung. Karena bentuk tersebut sudah juga masuk dalam hormat dan patuh pada orang tua. Karena itu termasuk dalam hormat dan patuh pada orang tua. Siapa yang setiap harinya mendoakan orang tuanya? Saya, Bu Sari. Bagus sekali. Lebih ditingkatkan lagi ya. Mbak Sari bisa minta tolong untuk menghapuskan papan? Siap, Bu.
ini gula Bu. Sudah Bu. Terima kasih Mbak Sari. Sama-sama. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada guru. Ada yang bisa menyebutkan seperti apa contoh hormat dan patuh kepada guru? Mendengarkan saat Bu Guru menjelaskan. Iya, betul sekali. Selain itu, contoh dari hormat dan patuh kepada guru yaitu seperti yang sudah dilakukan Mbak Sari barusan. Mbak Sari telah membantu guru untuk menghapuskan papan, itu termasuk salah satu dari sifat hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita wajib hormat dan patuh kepada guru? Karena siapa sih guru itu? Ada yang bisa Yang menyebutkan? menyalurkan ilmu kepada kita, memberikan ilmu. Tepat sekali. Guru adalah orang yang sangat berjasa setelah kedua orang tua kita, karena guru memberikan kita ilmu, memberikan kita nasihat, memberikan kita Masukan Bu. iya, masukan tentang ilmu-ilmu yang kita pelajari Ya. setiap harinya, sehingga dapat memandaikan kita, dapat memahamkan kita mana yang baik dan buruk, seperti itu. Saya bertanya Bu. Ya, bagaimana Mbak Warda? Kalau kita bercanda kepada guru itu nggak boleh Bu. Oke, menurut Ibu itu boleh-boleh saja asalkan tidak terlalu berlebihan. Ya masih dikatakan sedang-sedang saja lah. Ya itu kan termasuk dalam Keakraban gitu ya. Nah, membangun keakraban antara guru dan siswa. Ya, terima kasih Bu. Jadi begitu ya anak-anak. Ya Bu. Kita harus senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama karena orang tua adalah orang yang paling berjasa pada kita, yang jasanya tak akan tergantikan oleh apapun. Kemudian guru adalah orang tua kedua kita ketika di sekolah. Ia yang selalu memberikan kita wawasan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi kedua orang tua dan guru di sini sangat berperan banyak terhadap kita. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 dan kalian sudah waktunya istirahat, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa setelah belajar, dengan harapan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.